Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada di pertemuan terakhir sekarang, yaitu mengenai kriopreservasi dan juga rekonstitusi dari sel lain atau kultur sel yang sudah dipreservasi. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama yaitu mengenai penelitian dulu, pengertian dulu gitu ya, apa yang dimaksud dengan kriopreservasi gitu. Nah, kriopreservasi ini merupakan proses penyimpanan dari materi-materi hayati ya, materi hidup yang disimpan dalam suatu ruangan dengan temperatur yang sangat-sangat rendah sehingga semua proses biologis itu akan tertunda gitu. Jadi tidak akan terjadi proses biologis, bukan mati tapi hanya tertunda saja. Nah, biasanya kriopreservasi itu dilakukan di suhu minus 196 derajat dan dengan begitu materi-materi hayati atau bahan-bahan atau komponen hayati yang kita preservasi itu juga tidak akan mengalami pembusukan. Seperti itu ya karena beku. Nah, suhu minus 196 derajat Celcius ini biasanya kita capai dengan menggunakan nitrogen cair gitu. Cuma sepertinya pernah saya singgung juga bahwa penggunaan nitrogen cair itu cukup ini ya, cukup tricky gitu. Kalau tidak terbiasa dengan nitrogen cair itu berbahaya seperti itu ya. Sehingga sebenarnya sekarang sudah banyak juga kulkas dengan fitur seperti nitrogen cair gitu. Jadi biasanya kalau kita pakai kulkas untuk preservasi, untuk kriopreservasi itu biasanya kulkasnya cuma bisa sampai minus 80 aja. Tapi sekarang ada cryo freezer, yaitu bisa menyediakan suhu atau temperatur itu sampai minus 196 derajat. Nah, dengan adanya kriopreservasi ini sebenarnya menjadi jalan untuk peneliti supaya mampu atau supaya bisa untuk menyimpan bahan-bahan hayati, baik itu merupakan kultur sel, kultur jaringan, tanaman, kemudian sperma, embrio dan seterusnya tanpa batasan waktu gitu. Karena secara teori kalau sudah di kriopreservasi itu dia akan bertahan puluhan ratusan tahun gitu. Jadi selama alatnya nggak rusak gitu ya baratnya, selama alatnya nggak rusak dia akan tahan selama puluhan ratusan tahun. Bahkan kalau di sini disebutkan bisa sampai ribuan tahun seperti itu. Cuma yang ribuan tahun ini mungkin yang kita lihat kalau teman-teman suka lihat Nat Geo, National Geographic itu ada salah satu acara namanya Secrets on the Ice. Jadi itu mereka menemukan mumi, menemukan bahan-bahan genetik spesimen-spesimen gitu. Mereka menemukan spesimen-spesimen yang usianya sudah sangat-sangat tua, ribuan tahun terpendam di dalam es gitu. Tapi kan itu natural gitu ya terjadi. Tapi kalau menurut saya kalau ribuan tahun di laboratorium sepertinya tidak ya. Jadi mungkin 100 tahun mungkin masih bisa karena kita masih bisa menemukan institusi-institusi yang bertahan selama 100-200 tahun di dunia. Jadi sepertinya bisa puluhan sampai ratusan tahun. Tapi kalau ribuan tahun ini saya ragu gitu. Kecuali kalau ini terjadi secara natural seperti tadi saya bilang, tidak sengaja terpendam di dalam es gitu ya sehingga spesimen tersebut menjadi awet dan dapat ditemukan oleh generasi-generasi sesudahnya. Tapi intinya dengan adanya ini metode kriopreservasi ini memberikan ini ya kesempatan bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang sebelumnya nggak mungkin kita pelajari karena bahan hayati pasti mengalami dekomposisi ya. Sehingga ketika ada cara atau metode kriopreservasi ini kita bisa mengawetkan gitu sehingga bisa kita pelajari di kemudian hari seperti itu dan penyimpanannya jangka waktu penyimpanannya itu hampir indefinite artinya sangat-sangat panjang waktunya. Nah, kemudian teknik kriopreservasi ini bisa diaplikasikan untuk mengawetkan mikroorganisme, kemudian kultur jaringan, kultur sel, kemudian organisme kecil meskipun organisme multiseluler tapi yang kecil-kecil, kemudian seperti embrio. Jadi embrio ini sebenarnya udah kompleks ya. Dia merupakan jaringan yang sudah kompleks tapi saat masih fase blastula ini biasanya yang diambil tuh
saat masih fase blastula ya. Jadi embrio di fase blastula ini biasanya akan diawetkan gitu. Kalau memang mau dipreservasi biasanya diambil ketika fase blastula. Nah, keuntungannya apa sih? Keuntungan melakukan kriopreservasi. Yang pertama, dia akan meminimalisir terjadinya perubahan genetik. Jadi kita lihat bahwa kalau kemarin sempat dijelaskan juga ketika kita establishing cell line, jadi kita memproduksi atau membuat sel line, itu akan rawan mengalami genetic instability atau mengalami perubahan genetik gitu karena gimana ya, kalau sel line itu kan berarti di subkultur 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 terus ya, sehingga sel itu kan nanti akan selalu mengalami adaptasi gitu dengan perubahan lingkungan yang baru, petri dish baru, medium baru, dan seterusnya. Sehingga eh, mereka rawan mereka rawan untuk mengalami mutasi karena itu tadi karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungannya gitu sehingga mutasi-mutasi secara genetik ini bukan tidak mungkin terjadi. Nah, dengan adanya kriopreservasi ini meminimalisir hal itu gitu. Jadi meminimalisir adanya perubahan-perubahan genetik. Kemudian dengan kriopreservasi ini juga meminimalisir terjadinya penuaan atau senescence. Senescence itu penuaan, jadi sel sudah kehabisan kapasitas untuk membelah diri ya teman-teman. Jadi kemarin kita bicara bahwa sel manusia itu bisa membelah 50 sampai 100 kali. Nah, kalau sudah sampai 100 kali dan dia nggak bisa membelah lagi, itu namanya selnya mengalami senescence. Jadi tanda-tanda awal mula penuaan ini di saat senescence. Yang mana kalau pada kultur sel ketika terjadi senescence dan tidak diregenerasi, tidak diberikan treatment, maka akan mati gitu kultur sel kita karena memang sudah tidak bisa meregenerasi diri sendiri, sudah tidak bisa membelah, jadi ya sudah lama-lama mati karena memang secara alami seperti itu ya sel akan mengalami kematian. Kemudian juga meminimalisir terjadinya transformasi menjadi sel tumor kayak gitu karena itu tadi dari mutasi-mutasi itu kalau yang kebetulan bermutasi atau yang mengalami mutasi itu gen seperti P53, PRB kayak gitu, itu nanti akan menyebabkan terjadinya transformasi yaitu perubahan dari sel normal menjadi sel tumor seperti itu. Kemudian dengan adanya kriopreservasi juga akan meminimalisir adanya kontaminasi, tentu ya karena dia akan diawetkan di dalam liquid nitrogen, di dalam nitrogen cair atau di dalam kulkas. Jadi nggak akan ada tangan-tangan operator, jadi tidak akan banyak disentuh, dikeluarkan, kemudian diberikan treatment dan seterusnya. Beda sama sel lain yang ada di inkubator gitu. Kalau ada di inkubator kan dia memang rawan terkena kontaminasi, baik kontaminasi dari mikroorganisme maupun kontaminasi silang gitu. Jadinya dengan kriopreservasi itu harapannya bisa meminimalisir kontaminasi ini. Kemudian meminimalisir distribusi juga. Distribusi ini sepertinya maksudnya ini pada kontaminasi juga. Jadi tadi saya sebutkan ada kontaminasi silang ya. Jadi ketika antara satu sel lain dengan sel yang lain itu bukan tidak mungkin ketika dikerjakan atau diletakkan dalam inkubator yang sama itu akan mengalami kontaminasi silang. Dan kemudian kalaupun terjadi bukan kontaminasi silang, misalnya kontaminasi karena mikroorganisme, karena virus, bakteri, maupun karena mikoplasma, ini akan kontaminasi tersebut rawan menyebar gitu intinya, distribusi kontaminasi kayak gitu ya. Nah, kemudian keuntungan yang lain yaitu kita bisa menghemat waktu, juga bisa menghemat reagen. Maksudnya begini, ketika teman-teman melakukan kultur sel atau membuat sel lain secara terus-menerus tanpa melakukan kriopreservasi, teman-teman kan harus mengganti media secara berkala. Jadi media itu cuma bisa bertahan, umumnya itu cuma bisa bertahan 3 hari sekali diganti medianya. Jadi cuma bisa bertahan 3 hari. Kalau setelah 3 hari itu biasanya media akan banyak debrisnya gitu, banyak sel yang mati, kemudian banyak sisa-sisa metabolit. Nah, metabolit dari sel tersebut itu akan menyebabkan itu
jadi pengotor gitu, jadi medianya kotor gitu, sehingga harus diganti memang. Kemudian waktu, tentu ya kalau waktu, ketika teman-teman memelihara kultur sel itu akan memakan banyak waktu untuk pemeliharaan dan juga untuk treatment gitu. Jadinya ketika kita lakukan cryopreservasi untuk sel-sel yang memang sudah tidak kita perlukan untuk diamati lagi pada saat itu nanti akan apa ya, menghemat waktu kita gitu. Karena sebenarnya kan udah nggak perlu lagi gitu. Misalnya teman-teman melakukan kultur sel menggunakan sel lain dari CRSC misalnya, yang cardiac resident stem cell yang saya bilang kemarin, yang mulanya diambil dari kultur primer gitu ya, kultur primer, kemudian kalau sudah ada jaringannya kan itu ya, kultur primer itu ada jaringan aurikelnya, kemudian nanti kalau sudah hampir konfluen, kemudian di subkultur, itu juga masih kultur primer, baru mulai sel lain itu di kultur ketiga gitu kan, subkultur ketiga. Nah, ketika teman-teman sudah sampai ke subkultur ketiga, sebenarnya kan teman-teman udah nggak perlu lagi kan memelihara kultur primer ini gitu, yang ada 2 petri dish tadi gitu. Sementara kalau tidak di cryopreservasi, teman-teman harus selalu ini memelihara kedua petri dish ini. Jadi harus selalu diganti medianya, harus selalu dilihat apakah ada mikroplasma atau kontaminan atau tidak, harus selalu diberikan suplemen atau vitamin seperti itu. Jadi teman-teman harus melakukan pemeliharaan yang mana itu menghabiskan waktu, energi, biaya dan seterusnya kayak gitu. Karena teman-teman sebenarnya udah nggak butuh mereka lagi pada saat ini gitu. Jadi sebaiknya di cryopreservasi. Kenapa nggak kita buang aja kalau udah nggak butuh? Karena kita nggak tahu di waktu di kedepannya kita bakalan butuh lagi nggak gitu. Katakanlah kalau ternyata subkultur ketiga ini kalian pelihara, terus ternyata sampai di subkultur kelima pada mati gitu. Jadi kalian harus mengulang lagi dari awal. Nah kalau harus mengulang lagi dari awal, kalian sudah punya yang di cryopreservasi. Kultur primer yang sudah dipreservasi atau diawetkan tadi. Tapi kalau dibuang, ya kita kalau sel lainnya mati, ya udah, kita nggak punya data lagi. Kemudian selanjutnya ada apa ya, kegagalan mesin gitu. Jadi misalnya kita memelihara sel lain dengan waktu yang lama kayak gitu ya teman-teman. Nah otomatis kan inkubatornya harus selalu nyala toh, karena kita selalu punya sel untuk dipelihara, untuk disimpan dalam inkubator. Jadi inkubatornya akan selalu dalam kondisi menyala seperti itu. Nah kalau misalnya nanti inkubatornya tiba-tiba rusak kayak gitu ya, harus ada maintenance dan seterusnya, itu nanti akan merugikan kita gitu dan juga merugikan sel kita gitu. Sehingga dengan adanya cryopreservasi ini kita juga ibaratnya kayak mengistirahatkan inkubator kita gitu ya. Karena nggak semua lab itu bisa mengakomodir banyak inkubator untuk satu lab kultur gitu ya. Kalau kalian besok kerja di institusi yang apa namanya punya kultur sel, itu akan sangat menjadi apa ya, privilege ketika teman-teman punya lebih dari satu inkubator. Tapi kebanyakan karena inkubator juga mahal ya, setting lab kultur itu juga nggak murah, jadinya biasanya maksimal tuh pada punya cuma 2 kayak gitu, sehingga perlu dilakukan cryopreservasi memang. Selain karena inkubatornya nggak cukup, juga biar inkubatornya istirahat. Terus kemudian, oh ini tadi udah kita apa namanya udah kita bahas ya, ada cross kontaminasi. Oke, sekarang kita lihat komponen-komponen dalam cryopreservasi. Nah, jadi komponen pada cryopreservasi itu yang pertama adalah cryoprotectant. Jadi cryoprotectant itu adalah makromolekul yang nanti harus ditambahkan ke dalam freezing medium. Jadi ada medium khusus untuk misalnya kita mau mengkryopreservasi suatu kultur sel, itu ada freezing medium. Jadi mediumnya harus kita ganti dengan freezing medium, yaitu medium yang khusus untuk dilakukan pembekuan gitu ya. Nah, makromolekul ini nanti cryoprotectant yang berupa makromolekul ini nanti akan ditambahkan ke dalam freezing medium untuk melindungi sel dari apa ya, lisis gitu. Kenapa bisa lisis? Karena nanti ketika sel itu dimasukkan ke dalam apa, kan harus ini ya, sebentar. Ketika kita melakukan cryopreservasi itu kita nggak boleh langsung masukin sel ke dalam liquid nitrogen, nggak boleh. Jadi karena itu apa ya, selnya bakalan langsung pecah gitu. Kenapa pecah? Karena nanti kan ketika proses pembekuan itu kan akan terjadi pembentukan kristal-kristal es ya teman-teman. Kristal es itu kan tajam gitu ya, dan itu bisa merobek membran plasma gitu. Jadinya
Ketika perubahan suhunya itu tiba-tiba kayak gitu, nah itu nanti akan menyebabkan itu tadi pecahnya membran plasma, sehingga sel yang mau kita kriopreservasi itu malah mati gitu karena perubahan suhu yang tiba-tiba itu tadi. Nah, biasanya kalau kita mau melakukan kriopreservasi, biasanya kita lakukan bertahap. Jadi setelah kita kasih apa namanya freezing medium, terus kita kasih cryoprotectant, kita masukin dulu ke apa namanya kulkas yang 4 derajat itu. Biasanya saya dulu ya ketika kriopreservasi itu saya taruh di sana 3 jam. Terus setelah 3 jam nanti saya pindahkan ke minus 20. Jadi dari suhu 4 derajat saya pindahkan ke minus 20 overnight. Baru besoknya saya pindahkan ke minus 80. Nah, habis dari minus 80 baru ke minus 196 kayak gitu. Tapi kemarin saya nggak sampai ke minus 196 karena sel-sel yang saya pakai itu masih akan dipakai di bulan-bulan ke depan gitu. Artinya tidak immediate, tidak segera dipakai di pekan ini atau bulan ini, tapi kita masih pakai di bulan-bulan depan. Nah, kalau kita sudah masukkan ke liquid nitrogen itu enggak apa ya? Kalau kita menyimpan spesimen dalam liquid nitrogen itu berarti kita nggak akan menggunakan spesimen itu dalam jangka waktu tahunan gitu. 5 tahun, 10 tahun ke depan tuh kita nggak pakai lagi. Jadinya kita taruh di liquid nitrogen. Tapi kalau dalam waktu jangka bulan ya kita masih pakai, penelitiannya masih ongoing, biasanya kita preservasi maksimal di minus 80. Nah, ini ya, jadi makromolekul yang cryoprotectant berupa makromolekul ini tadi, ini ditambahkan ke dalam freezing medium untuk melindungi sel dari proses pembekuan tadi, yang mana kalau sel itu mulai membeku, kan karena sel itu di dalamnya ada sitoplasma ya, sitoplasmanya kan otomatis akan membeku. Nah, dengan adanya apa namanya cryoprotectant ini, pembekuannya ini akan bisa kontrol gitu ya, sehingga proses pembekuan itu tidak akan melukai sel gitu, sehingga viabilitas selnya harapannya akan tetap tinggi ketika kita melakukan rekonstitusi. Kemudian itu tadi mengenai cryoprotectant, kemudian ada solution atau apa ya, solution atau larutan gitu ya. Nah, larutan-larutan yang biasanya ditambahkan ketika melakukan kriopreservasi itu ini juga untuk meminimalisir adanya perlukaan pada sel atau injury ya. Tadi misalnya pecah membran plasma atau atau bocor ya perlukaan-perlukaan seperti itu. Kemudian juga membantu untuk menyetabilkan kecepatan pembekuan gitu. Jadi tidak boleh ketika dilakukan pembekuan itu kecepatan pembekuan itu tidak stabil, itu nggak boleh. Jadi biasanya yang umum itu pembekuan dilakukan kalau saya tidak salah ya 1 derajat per menit. Jadi turunnya itu 1 derajat, 1 derajat, 1 derajat per menit gitu. Jadi nggak boleh turun mendadak gitu ya. Itu tadi kalau turun mendadak takutnya nanti akan terjadi pembentukan kristal-kristal es yang akan merusak atau membunuh sel yang akan kita preservasi kayak gitu. Kemudian dengan adanya cryoprotectant dan juga larutan-larutan seperti ini harapannya nanti kita bisa mendapatkan angka viabilitas yang tinggi atau angka survival-nya tinggi ketika nanti direkonstitusi ya, karena ketika misalnya sudah dibekukan ya kita nggak akan tahu dong mereka hidup apa enggak gitu ya. Tapi yang bisa kita buktikan nanti ketika proses kriopreservasi kita ini benar nggak sih gitu, terus solusinya baik, larutannya baik nggak, cryoprotectannya bagus nggak gitu. Itu dipakainya ketika tahunya ketika kita melakukan rekonstitusi. Jadi kita mau replating, kita ambil sel yang sudah dibekukan tadi terus mau kita kultur ulang. Nah, hidup banyak enggak itu? Survive enggak selnya? Kalau ternyata banyak yang mati, berarti ada yang salah dengan proses kriopreservasinya kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada tadi kita sebutkan salah satu komponen dari kriopreservasi itu adalah cryoprotectant ya. Nah, tipenya itu ada beberapa. Yang pertama adalah permeating CPs atau permeating cryoprotectants. Ini metode kerjanya adalah secara intraseluler ya. Kemudian contohnya yang permeating CPs ini ada gliserol, kemudian ada ethylene glycol atau EG, G gitu ya, gliserol G, kemudian ethylene glycol EG, kemudian DMSO. Ini cara kerjanya secara intraseluler kayak gitu.
Terus ada juga yang dia non-membrane permeating CPs, jadi cara kerjanya dari luar sel, secara ekstraseluler. Nah, ini nggak bisa menembus membran plasma ya. Kalau yang intraseluler yang permeating CPs tadi ini bisa menembus membran plasma. Jadi bisa punya permeability gitu di membran plasma sehingga bisa ditembus oleh gliserol, etilen glikol dan DMSO. Tapi kalau yang non membrane permeating CPs, jadi yang cara kerjanya secara ekstraseluler, ini dia nggak punya kemampuan permeabilitas, jadi dia nggak bisa menembus membran plasma. Nah, contohnya menggunakan gula ya, cryoprotectannya menggunakan gula. Nah, kemudian cryoprotectan itu prinsip kerjanya ini dengan larutan penyangga garam gitu. Jadi mekanisme larutan penyangga garam atau salt buffering action. Jadi dia akan mengikat cryoprotectannya ini nanti akan mengikat air sehingga nanti kristal es yang terbentuk itu menjadi minimal gitu ya, sehingga tidak melukai sel. Dan kemudian ketika cryoprotectan ini mengikat air, ini memberikan waktu lebih banyak kepada sel untuk bisa melakukan dehydrate. Jadi untuk bisa melepaskan air dari dalam organel atau dari dalam organelnya atau dari dalam sel itu sendiri. Jadi kan ada pada sel itu ada sitoplasmanya. Jadi sitoplasmanya itu sebenarnya nanti kalau sudah terjadi kriopreservasi yang sempurna ya, itu akan diganti oleh sitoplasmanya itu akan diganti oleh gliserol, etilen glikol atau DMSO tergantung cryoprotectant mana yang kita pakai. Kemudian cairan di dalam organel itu juga nanti harus dehydrate, jadi harus dikeluarkan dari organel tersebut dan diganti dengan cryoprotectant seperti itu. Sehingga nanti tidak akan mesti akan terbentuk kristal es ya, tapi kristal es yang terbentuk akan minimal gitu ya, sehingga tidak akan melukai sel. Karena teman-teman tahu ya kalau di zoom itu, kalau diperbesar di bawah mikroskop, kristal es itu ada brittle ya. Brittle itu kayak ujung-ujungnya itu tajam gitu loh, ceringit-ceringit gitu kalau bahasa Jawa nih. Jadi ujung-ujung es itu ada brittle-nya dan brittle-nya itu tajam gitu sehingga dia bisa atau berpotensi melukai membran sel atau membran organel seperti itu. Nah, cryoprotectannya ini akan mengikat air dari sitoplasma atau dari air dalam organel sehingga akan meminimalisir terbentuknya kristal es tadi seperti itu. Nah, kemudian selain dari mengikat air, tadi kan kita sebutkan bahwa cryoprotectant ini akan mengikat air ya, sehingga nanti akan menyebabkan sedikitnya kristal es yang terbentuk. Selain itu, cryoprotectant juga akan cryoprotectant akan menurunkan freezing point. Jadi titik beku dari sel tersebut, dari komponen-komponen cair atau komponen liquid pada sel tersebut itu akan diturunkan titik bekunya sehingga nanti akan meningkatkan viskositas dan akan mengurangi difusi larutannya gitu. Jadi dengan adanya dengan menurunkan titik bekunya atau dengan menurunkan freezing point-nya. Sebentar, maaf. Saya ulang lagi ya. Jadi cryoprotectant ini selain mengikat air, dia juga akan menurunkan titik beku dari larutan di dalam sel. Karena larutan di dalam sel itu kan pasti juga punya titik beku ya. Nah, titik bekunya itu akan diturunkan, larutannya itu akan diturunkan titik bekunya oleh cryoprotectant yang kita tambahkan. Nah, sehingga kalau titik bekunya ini diturunkan, maka viskositas dari larutan yang ada pada sel itu akan menjadi naik gitu, akan meningkat. Sehingga kalau viskositasnya meningkat, maka proses difusi akan berkurang gitu. Karena kan kalau viskositasnya meningkat kan berarti kental gitu ya, sehingga nggak bisa melewati atau tidak akan mempunyai permeabilitas seperti kalau viskositasnya rendah kayak gitu. Semoga bisa diterima ya.
Nah, kemudian selain itu, krioprotektan, sudah saya sebutkan tadi ya, krioprotektan ini nanti akan menggantikan cairan yang ada pada sel gitu ya. Jadi cairan intraselularnya itu akan digantikan oleh krioprotektan. Jadi kalau katakanlah sitoplasma tadi sebenarnya kan kandungan airnya kan tinggi sekali gitu. Nah, kandungan air itu akan diganti oleh gliserol atau DMSO gitu. Jadi tergantung krioprotektan apa yang kita pakai gitu. Jadi krioprotektan akan menggantikan air di dalam sel. Nah, tujuannya apa? Kenapa harus mengganti air di dalam sel? Yaitu tadi untuk mengurangi adanya pembentukan kristal es, karena kristal es itu tadi berbahaya. Nah, kemudian krioprotektan juga akan melindungi sel ya dari peningkatan atau dari peningkatan kandungan garam gitu karena viskositasnya naik ya. Jadi kan konsentrasi dari mineral-mineral atau ion yang ada dalam apa namanya yang ada dalam sitoplasma itu akan meningkat juga gitu karena itu tadi karena airnya sudah keluar gitu. Jadi konsentrasinya akan meningkat. Nah, krioprotektan ini akan melindungi sel dari konsentrasi yang meningkat itu tadi, baik dari garam maupun ion maupun logam-logam yang lain gitu ya, sehingga akan terlindungi seperti itu menggunakan krioprotektan tadi. Kemudian, oh ini tadi contohnya juga sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Ada gliserol, ada DMSO, ada propilen glikol, atau PG, ada juga etilen glikol. Kalau saya dulu pakai yang DMSO. Cuma DMSO ini nggak bisa dipakai untuk semua sel. Jadi gini, apa ya? Setiap kita bekerja dengan kultur sel, itu kita harus mengenal karakteristik dari sel yang kita kulturkan itu. Jadi kalau di saya kemarin itu bisa pakai DMSO. Artinya ketika nanti dilakukan rekonstitusi, itu selnya kita tetap mendapatkan angka viabilitas yang tinggi gitu. Tapi banyak juga sel yang ketika dikasih DMSO itu dia nggak mau tingkat survivalnya rendah gitu. Jadi ketika direkonstitusi ternyata viabilitasnya sangat rendah kayak gitu. Jadi dia nggak kuat sama DMSO. Ada sel-sel yang seperti itu. Nah, kalau yang tidak kuat dengan DMSO ini biasanya dikasih gliserol. Kalau yang propilen glikol sama etilen glikol ini saya belum pernah pakai sih ya. Gliserol sama DMSO udah pakai. Tapi ya itu yang saya pakai untuk CRSC dulu pakai DMSO. Kemudian selanjutnya, nah kemudian ada lagi mekanisme aksi dari krioprotektan ya atau CP. Nah CP itu ada yang punya massa molekul rendah, ada juga yang punya massa molekul tinggi. Yang massa molekulnya rendah ini dia akan mengubah keseimbangan apa namanya air atau cairan di dalam sel ya sehingga akan menyebabkan sel tersebut menyusut karena airnya dikeluarkan gitu ya sebelum membeku. Itu cara kerjanya seperti itu. Jadi kalau CP yang punya berat molekul rendah itu biasanya akan melakukan ini merubah keseimbangan cairan di dalam sel sehingga menyebabkan selnya menciut atau shrinking, menyusut gitu ya sebelum freezing atau sebelum membeku. Kenapa? Yaitu tadi supaya tidak terbentuk kristal es. Nah, kalau CP yang punya massa molekul tinggi, ini biasanya cara bekerjanya dengan kayak nyumbat gitu loh. Jadi ketika sel setelah membeku ya teman-teman, setelah membeku, kemudian kita mau rekonstitusi, itu biasanya terjadi kebocoran atau lubang pada membran plasma gitu. Nah, kebocoran itu nanti akan ditambal oleh CP yang berat molekulnya tinggi. Jadi kalau kita memilih CP dengan berat molekul tinggi, dia mekanisme aksinya itu tadi dengan menambal gitu ya, menyumbat membran plasma yang mengalami kebocoran ketika dilakukan kriopreservasi. Kemudian ini ya repair damage cell membrane itu tadi saya bilang bahwa ini sama sebenarnya selain menyumbat itu dia juga akan melakukan reparasi gitu. Jadi nanti akan ada penutupan permanen dari lubang yang ada di membran plasma akibat kriopreservasi. Itu dilakukan oleh CP yang mempunyai berat molekul tinggi.
Apa aja? Ada polyvinyl pyrrolidone, ada dextran, serum, maltose, sorbitol, dan seterusnya. Ini adalah cryoprotektan yang mempunyai berat molekul tinggi. Tapi ini semuanya saya belum pernah pakai. Nah, kemudian tadi sempat kita sebutkan bahwa tingkat keberhasilan kriopreservasi kita itu bisa dilihat setelah terjadi rekonstitusi gitu ya. Kalau belum direkonstitusi, belum dilakukan reculture atau penanaman ulang, ya kita nggak akan tahu apakah proses kriopreservasi kita itu berhasil apa enggak. Nah, gimana sih caranya tahu apakah kriopreservasi kita nih berhasil atau enggak gitu ya? Yang pertama adalah angka maksimal dari sel yang hidup setelah thawing. Jadi thawing itu artinya mengeluarkan atau proses mengeluarkan spesimen yang beku gitu ya. Jadi kalau kita simpan DNA, kita simpan kultur sel yang kita membekukan mereka, kemudian kita mau pakai lagi itu harus di thawing. Di thawing itu artinya dicairkan gitu ya. Disesuaikan dengan suhu ruang. Nah, kalau kita thawing kultur sel yang sudah di kriopreservasi, kemudian kita lihat apa namanya? Kita lihat jumlah sel yang viabel itu tinggi gitu ya, kita biasanya hitung dari persenan gitu kan, karena sebelum di kriopreservasi itu biasanya kita lakukan perhitungan dulu. Jadi misalnya di kriopreservasi sebanyak 1 juta sel. Nah, ketika direkonstitusi yang masih hidup berapa gitu. Nah, kita lihat seperti itu. Jadi nanti kita lihat persentasenya. Kalau persentasenya tinggi, itu berarti proses kriopreservasi kita berhasil gitu. Kemudian apa namanya? Jumlah pembentukan kristal es yang minimum. Jadi kita melihat, mohon maaf. Jadi indikator kedua apakah kriopreservasi kita ini berhasil atau enggak adalah dengan jumlah pembentukan kristal es yang minimal, kayak itu yang paling sedikit itu menunjukkan bahwa proses kriopreservasinya berhasil. Kemudian gimana sih caranya supaya proses kriopreservasinya berhasil? Yang pertama itu dengan itu tadi pendinginan secara pembekuan ya, pembekuan secara bertingkat. Jadi nggak boleh kita kasih freezing medium terus kita langsung masukkan ke liquid nitrogen. Itu nggak boleh. Harus kita dinginkan bertahap gitu ya, masuk ke kulkas 4 derajat, -20, -80, baru -196. Seperti itu. Atau kita langsung langsung dinginkan gitu ya, rapid, untuk menghindari pembentukan kristal. Jadi ini teorinya secara teori ya, tapi ini saya tidak tahu di mana diaplikasikan seperti ini dan pada suhu berapa, karena belum pernah mendapatkan yang seperti ini. Jadi teorinya kalau misalnya kita taruh suatu materi yang hidup gitu ya, kita taruh materi yang hidup ke ke dalam suatu tempat yang suhunya sangat amat rendah. Nah, mereka tuh nggak akan mempunyai waktu untuk membentuk kristal es. Jadi langsung beku gitu. Begitu masuk ke dalam ruangan itu langsung terjadi pembekuan saking dinginnya. Teorinya kayak gitu. Tapi di suhu berapa saya tidak tahu karena juga nggak pernah tahu ada lab yang melakukan seperti ini. Biasanya lab itu kalau melakukan kriopreservasi itu dilakukan secara bertahap. Terus ini yang menyimpan pada temperatur paling rendah yang bisa kita akomodir itu berapa. Kalau memang punya liquid nitrogen -196 itu paling rendah, ya sudah simpan di situ. Tapi itu tadi juga tergantung apakah sel kita ini mau dipakai dalam jangka waktu berapa lama lagi. Kalau dalam bulan depan mau dipakai lagi, ya nggak usah simpan di liquid nitrogen gitu ya. Nah, kemudian tadi kita sempat sebut freezing medium. Jadi freezing medium itu terdiri dari DMSO atau gliserol. Kemudian kalau DMSO ini biasanya dipakai 5-15% ya dari total medium dari total medium yang digunakan. Jadi misalnya kita pakai 1 mili medium ya, berarti kan bolehnya pakai kan 5-15% ya. Nah, biasanya 10% ini umumnya digunakan 10%. Jadi kalau kita pakai 10 mili, kita ambil 10%-nya itu diisi DMSO gitu. Kemudian DMSO harus disimpan di dalam gelas atau polipropilen. Kemudian
DMSO juga nggak boleh disimpan dalam plastik ya, karena plastik bisa bisa dissolve, bisa melarutkan plastik. Sehingga kalau dia disimpan kalau kita menyimpan DMSO dalam plastik, terus kemudian plastiknya meleleh dan larut dalam DMSO, itu akan menyebabkan DMSO-nya tidak steril. Nah, ketika kita gunakan untuk ketika kita gunakan DMSO itu sebagai freezing medium, akan menyebabkan kontaminasi pada kultur sel kita. Kemudian selain DMSO atau gliserol, itu biasanya laboratorium juga menggunakan FBS konsentrasinya dari 40, 50 sampai 90%. Jadi yang saya lakukan dulu juga seperti ini di lab. Jadi selain memberikan freezing medium berupa DMSO, saya juga memberikan FBS ini sebagai sumber makannya ibaratnya gitu ya. Kemudian cooling rate-nya atau kecepatan pembekuannya itu 1 derajat per menit. Jadi tiap 1 menit turun 1 derajat, tiap 1 menit turun 1 derajat gitu. Jadi ini yang paling baik. Terus insulasi ya. Jadi insulasi itu maksudnya ini mempertahankan suhu di dalam wadahnya gitu. Nah, biasanya kalau kita memakai wadah yang proper yang memang seharusnya dipakai, itu ruang insulasinya sudah bagus. Jadi kita pakai box-box yang warna putih. Nanti ada gambarnya nggak ya? Jadi ada box yang warna putih, box kayak kardus ya, terus di dalamnya tuh ada sekat-sekat dari kertas gitu. Terus nanti kita masukkan vial-vial kita, itu tabung-tabung yang isinya 1 milian, itu kita taruh di situ, kita simpan, itu kultur sel kita yang akan dibekukan kayak gitu. Nah, biasanya yang seperti itu nih, yang wadah seperti itu insulasinya sudah bagus sehingga dia bisa mengakomodir adanya kecepatan pendinginan 1 derajat per menit gitu. Tapi ibarat kita pakai plastik ya, pakai plastik resek atau plastik bening itu nggak akan bisa 1 derajat per menit, ini bisa 10 derajat per menit gitu, yang mana itu terlalu cepat gitu untuk proses pembekuannya kayak gitu. Jadi kalau terlalu cepat yaitu rawan terjadi pecah sel atau lisis sel karena pembentukan kristal esnya sangat cepat juga gitu dan banyak. Nah, kemudian kita masuk ke rekonstitusi. Rekonstitusi itu adalah thawing dari kultur sel yang sudah kita bekukan. Nah, sel yang sudah dikriopreservasi, sel yang sudah dibekukan itu mereka sangat rentan ya, sehingga harus penanganannya harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati sekali. Nah, biasanya sel yang sudah dikriopreservasi ini thawing-nya harus cepat, jadi jangan kayak kita thawing medium gitu. Kalau kita thawing medium itu biasanya kita keluarkan medium dari -20, kemudian kita taruh aja di suhu ruang atau kita taruh aja di suhu lab. Suhu lab kultur tuh biasanya udah dingin juga sih ya, sekitar 20-22 derajat. Nah, biasanya kayak gitu, cuma ditaruh di suhu ruang 22 derajat. Tapi kalau mau thawing kultur sel itu nggak boleh ditaruh di luar kayak gitu. Jadi harus ditawing dengan cepat. Caranya gimana ditawing dengan cepat? Pakai water bath. Nah, ini juga ketika sel itu tidak ini harusnya saya taruh di slide depan ya, maaf. Itu ya misalnya cryoprotectant, misalnya sel kita nih sensitif sama cryoprotectant DMSO atau gliserol, berarti mereka harus saya ulang lagi. Jadi kan tadi sel sudah kita keluarkan dari kulkas atau dari liquid nitrogen ya. Nah, kan harus di thawing dengan cepat, yang mana itu tidak bisa dicapai hanya dengan meletakkan kultur sel kita di meja lab atau di bench workbench, nggak bisa. Jadi kita harus melakukan thawing dengan cepat. Caranya gimana? Pakai water bath. Nah, setelah nanti mencair itu DMSO gliserolnya mencair, itu sebenarnya sel tuh nggak boleh disentrifugasi teman-teman, karena itu tadi sel yang sudah dipreservasi itu tuh rentan ya, dan mereka rawan mati gitu loh. Jadi memang handlingnya harus hati-hati banget. Nah, kalau disentrifugasi itu kan gerakan kinetiknya kan kasar ya. Nah, itu tuh ditakutkan itu akan menyebabkan selnya mengalami lisis gitu karena benturan dengan sel-sel yang lain seperti itu.
Jadi sebenarnya yang paling ideal itu sel yang sudah dikryopreservasi itu nggak boleh disentrifuge. Nah, tapi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa ada tipe-tipe sel tuh yang nggak tahan atau sensitif sama DMSO atau gliserol atau dengan berbagai macam krioprotektan lain gitu. Nah, gimana dong kalau misalnya mereka sensitif sama DMSO, sementara mereka harus ditowing ya, sehingga nanti DMSO-nya kan pasti akan mempengaruhi sel yang sudah ditowing tadi kan ya, karena DMSO-nya kan ada di dalam freezing medium gitu kan. Nah, gimana dong caranya supaya mereka tidak mempengaruhi sel kita gitu. Nah, yang pertama dengan sentrifugasi, mau nggak mau harus disentrifugasi. Kenapa? Supaya nanti selnya itu akan turun sebagai pelet ya, jadi akan ada di tabung yang paling bawah, kemudian supernatannya yang isinya freezing medium, di dalamnya ada gliserol atau DMSO, itu nanti bisa kita buang. Nah, habis itu baru kita tambahkan growth medium yang hangat kayak gitu. Itu juga yang dulu saya lakukan di lab. Jadi saya harus mensentrifugasi sel-sel hasil kryopreservasi saya gitu. Kenapa? Karena sel jantung itu kalau nanti tidak kalau misalnya tidak disentrifugasi berarti kan kriopreservatifnya kan masih ada dalam medium ya. Jadi itu nanti akan mempengaruhi proliferasi sel saya gitu. Jadinya dibilang sensitif banget juga enggak, tapi dibilang mengganggu iya gitu. Jadi DMSO-nya akan mengganggu pertumbuhan sel saya. Jadi saya harus membuangnya terlebih dahulu baru saya ganti dengan medium yang baru. Nah, jadi ada dua cara plating atau cara rekonstitusi sel yang sudah dipreservasi ya. Yang pertama adalah direct plating method. Kalau direct plating method ini berarti kan langsung ya, langsung plating gitu. Ya langsung plating. Plating itu maksudnya berarti menanam selnya di dalam petri dish atau di dalam flask. Nah, caranya gimana? Yang pertama sel akan dikeluarkan dulu dari dalam penyimpanan di kulkas maupun dari liquid nitrogen, kemudian nanti akan diletakkan dalam water bath 37 derajat untuk thawing. Nah, kemudian sel yang sudah mencair itu langsung ditaruh di dalam medium yang sudah hangat gitu, medium yang sudah siap gitu ya. Jadi di suhu 37 derajat juga. Jadi yang sudah thawing tadi vialnya langsung dituangkan ke dalam flask yang sudah diisi growth medium hangat. Nah, ini cara penggunaannya. Jadi 10 sampai 20 mili growth medium per 1 mili sel yang sudah dibekukan gitu. Jadi karena biasanya thawing kita itu kan dalam satu vial itu kan sekitar 1 mili ya. Jadi medium yang kita gunakan itu 20 mili. Jadi dua kalinya volume sel yang kita bekukan kayak gitu. Harapannya nanti mereka kan ada serum-serum complete growth medium itu kan punya serum juga ya. Harapannya serumnya itu nanti akan membantu menghentikan aktivitas dari DMSO atau menghentikan toksisitas dari DMSO dan gliserol. Kemudian setelah itu dilakukan penghitungan sel yang hidup atau viable cell count. Nah, kemudian inokulum yang baru, jadi sel inokulum yang baru ini paling enggak ada 3 kali 10 pangkat 5. Jadi kira-kira 300.000 ya per mili. Jadi ketika kita hitung, idealnya sel yang hidup itu minimal ada 300.000 per mili gitu. Kemudian setelah itu setelah kita lakukan penghitungan ya, sel kemudian kita taruh di inkubator selama 12 sampai 24 jam. Kemudian setelah itu kita gantikan medium yang awal tadi dengan medium yang baru yang fresh setelah overnight 24 jam. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan cryopreservatifnya. Karena tadi di medium yang pertama yang di sini kan masih mengandung DMSO atau gliserol ya. Dan itu memang tidak baik untuk sel sehingga 12 sampai 24 jam kemudian mediumnya harus diganti. Nah, tadi ada metode direct plating method yang saya tidak lakukan, kemudian ada yang centrifugation method. Jadi yang centrifugation method ini adalah caranya sama ya dengan mengeluarkan sel dari kulkas atau dari ruangan pendingin. Kemudian kita thawing di water bath 37 derajat. Nah, kemudian kita taruh sel yang sudah mencair tadi ke dalam kurang lebih 25 mili
medium, kemudian kita kita campur berlahan gitu. Jadi kita pakai pipetting aja, pipetting yang pelan-pelan gitu, yang perlahan. Nah, kemudian sel harus disentrifugasi selama 2 sampai 3 menit. 2 sampai 3 menit kita sentrifugasi, kemudian supernatannya kita buang. Kenapa kita buang? Karena dalam supernatan itu ada DMSO dan gliserolnya. Nah, kemudian setelah itu peletnya baru kita resuspend dengan complete growth medium. Jadi tadi yang DMSO-nya harapannya udah bersih ya, kan sisa peletnya. Nah, peletnya itu kita tambahin medium yang fresh, medium yang hangat gitu. Habis itu baru kita lakukan penghitungan sel. Nah, setelah kita lakukan penghitungan sel, sama ya, minimal itu harus ada 300.000 sel per mili. Kalau ada minimal 300.000 sel per mili, itu bisa diartikan bahwa kriopreservasi kita berhasil. Nah, itu aja teman-teman kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.